Indonesia seperti halnya negara-negara lain di dunia tengah berlomba untuk memproduksi vaksin corona. Saat ini Bio Farma menggandeng Sinovac Teknologi Tiongkok tengah mengembangkan produksi vaksin COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. Di laboratorium PT Bio Farma Bandung inilah harapan diletakkan. Sudah 4 bulan terakhir, perusahaan plat merah ini fokus mengembangkan vaksin COVID-19 dengan menggandeng Sinovac Biotech dari Tiongkok. Kami mewawancarai Kepala Bagian Komunikasi PT Bio Farma dengan Zoom dan menerapkan protokol kesehatan dalam liputan ini. Itu kita ada dua skenario, Mas. Dalam pertama adalah pengembangan vaksin yang merah putih. Itu adalah vaksin yang kita kembangkan khusus di Indonesia yang di-lead oleh lembaga Eijkman atau konsorsium nasional. Tapi ini masih memerlukan waktu. Maka kita Bio Farma yang ditunjuk atau ditugaskan untuk mengadakan vaksin ini, kita mencari alternatif bagaimana agar kita mendapatkan akses terhadap vaksin lebih cepat. Kita mendapatkan partner dengan Sinovac karena dia yang paling duluan untuk melewati fase 2. Kemudian yang kedua, kenapa kita pilih Sinovac? Kualitas produknya itu vaksin yang lain ya, itu sudah prekualifikasi WHO, artinya sudah diakui oleh Badan Dunia. Untuk melakukan uji klinis vaksin produksi Sinovac, Bio Farma bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran Bandung. Uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di negeri kita merupakan uji klinis 3. Tujuannya untuk menegaskan atau mengonfirmasi hasil uji klinis tahap 1 dan tahap 2 yang telah dilaksanakan pada bulan Mei lalu. Uji klinis vaksin Sinovac di negeri kita merupakan bagian dari uji klinis Sinovac yang juga digelar di Brasil, Turki, Chile, dan Bangladesh. Jadi kan yang paling utama untuk uji klinis itu aman yang paling penting. Pada manusia pada fase 1 itu diuji banyak 147 orang. Itu di Wuhan. Nah, itu ternyata juga itu keadaannya aman. Lanjut fase 2 yang lebih banyak lagi. Ya jumlahnya kurang lebih itu ada 400 lebih orangnya ya 400. Itu ternyata juga bagus hasilnya. Bukan saja di Indonesia, tapi kalau fase 3 itu harus multi center. Dan yang ada itu adalah di Brazil, kemudian di Turki, kemudian di Amerika Latin. Mereka selesainya itu bulan November. Ya, kalau kita selesainya bulan Maret, tapi interim reportnya itu bulan Januari. Sejak Agustus lalu ada 1.620 relawan yang terlibat dalam uji klinis vaksin Sinovac. Selama yang udah disuntik 1.620 yang pertama dan udah 1.540 yang kedua, ya sampai sekarang itu tidak ada kejadian yang mengkhawatirkan. Ya semua ya dalam 30 menit pertama itu ada demam sedikit, bengkak sedikit ya. Yang 30 menit ya itu biasanya ada merah dan sebagainya dan panas tidak begitu tinggi, nanti dalam 2 hari dia hilang. Jadi kalau dibandingkan saya sudah pernah ikut uji klinis juga untuk vaksin difteri, tetanus dan pertusis, kelihatannya ini jauh lebih ringan ya SARS-CoV-2 ini vaksin ini ya. Profesor Kusnandi yang juga merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran menjelaskan, dalam proses uji klinis fase 3,
relawan vaksin menerima 2 kali suntikan. Jadi vaksin Sinovac ini adalah vaksin yang virusnya dimatikan. Sehingga kalau masuk ke dalam badan kita, dia tidak akan menimbulkan penyakit virus SARS-CoV-2. Jadi ada 5 zat yang dimasukkan ke dalam vaksin, ya, di luar daripada tadi virus yang dimatikan. 2 minggu setelah suntikan kedua, kemudian 3 bulan setelah suntikan kedua, 6 bulan setelah suntikan kedua, itu kan diambil darahnya. Itu dilihat kadarnya. Kalau seandainya nanti setelah 6 bulan kadarnya rendah, barangkali kita perlu suntikan ketiga, barangkali. Gitu loh. Ya, itu makanya itu ada uji klinis. Kita belum tahu seberapa lama ya tahannya. Jika uji klinis kelar dan vaksin terbukti manjur dan efektif, kapan vaksin itu dapat disuntikan ke masyarakat? Setelah kita melakukan uji klinis dalam uji klinis fase 3, maka kita akan menyampaikan atau meminta untuk registrasi ke Badan POM ya, dalam hal ini yang membuat regulasi di Indonesia. Kemudian kita nanti akan mendapatkan yang namanya Emergency Use Authorization. Itu adalah izin penggunaan bagi suatu vaksin dalam keadaan emergensi atau pandemi. Nah, itu diperkirakan Januari itu baru kita mendapatkan EUA atau Emergency Use Authorization. Menurut Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto, pengadaan vaksin Sinovac akan dilakukan secara bertahap. Dari Sinovac ini ada dalam bentuk jadi dan itu akan masuk bertahap. Kemudian juga ada yang dalam bentuk bahan baku yang akan diproduksi di Bio Farma. Nah, dengan demikian tentunya Bapak Presiden mengarahkan bahwa ini akan bisa dimulai saat Badan POM sudah mengeluarkan Emergency Use Authorization-nya. Keseriusan pemerintah mendapatkan vaksin penangkal corona ditegaskan Presiden Joko Widodo saat menandatangani peraturan Presiden 5 Oktober lalu. Belait ini mengatur tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Rencananya, pemberian vaksin didasarkan pada kelompok prioritas yang rentan terinfeksi virus corona, serta kelompok yang memiliki fungsi penting dalam pelayanan publik dan peran-peran strategis lainnya. Apa kata mereka yang masuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19? Jangan terlalu terburu-buru, tetap safety dan keamanan vaksin harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada baik tenaga kesehatan maupun masyarakat. Bahagia banget kalau memang pemerintah sudah ada vaksin yang bisa untuk mengantisipasi pandemi COVID-19. Tentunya kita berharap bahwa vaksin yang diberikan nanti vaksin yang benar-benar sudah teruji, sudah aman, sehat, dan layak pakai. Vaksinasi yang nantinya disuntikkan pada kelompok prioritas seperti Nanda, Narito, dan Andriansyah tidak hanya bertujuan untuk melindungi diri mereka sendiri, tapi juga untuk melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Vaksin yang disuntikkan bakal membentuk kekebalan tubuh dari penyakit atau memiliki imunitas yang tinggi. Tubuh dengan imunitas tinggi akan mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit. Lalu, tubuh akan melawan penyakit dengan antibodi yang diproduksi tubuh kita. Sebelum corona menerjang dunia, vaksinasi terbukti manjur menangkal penyakit tertentu. Setiap tahun, sebanyak 2 hingga 3 juta orang di dunia terselamatkan jiwanya berkat vaksin. Menurut epidemiolog Universitas Erlangga, Windu Purnomo, vaksin COVID-19 bisa dikatakan efektif jika mencapai syarat herd immunity. Herd immunity atau kekebalan kelompok bertujuan mencegah manusia mengalami atau menyebarkan penyakit menular. Caranya dengan imunitas alami atau bisa juga dengan cara vaksinasi seperti yang sedang diupayakan untuk menekan penyebaran virus corona. Maka vaksin itu harus baru dia efektif di dalam pengendalian pandemi atau wabah kalau vaksin itu sudah diberikan minimum pada 70% dari populasi. Jadi saya perkirakan ya itu akan 360 juta dosis itu ya yang diberikan pada 180 juta orang di Indonesia itu selesai mungkin minimal 1,5 tahun.
Jika sudah ada 70% warga di negeri ini yang disuntik vaksin COVID-19, maka rantai penularan virus corona bisa diputus. Meski begitu, jangan kendor untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Vaksin melindungi diri juga melindungi negeri. Selanjutnya, diharapkan kesehatan pulih dan ekonomi bangkit.